Jalan Mauk Batu Jombang, sebenarnya memang seperti apa sih kira-kira potret dan kondisi jalannya pemirsa? Kita akan mendiskusikannya dan melihatnya langsung hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bupati Tapanuli Selatan, ada Pak Doli Putra Parlindungan Pasaribu. Selamat siang Pak Doli. Selamat siang, Mbak. Ya, dan selamat siang pemirsa. Ya, dan juga bergabung bersama kita pemirsa di sini ada seorang entrepreneur, ada Bang Ronald Sinaga. Apa kabar Bang? Baik, sehat semua. Sehat ya. Oke, Pak Bupati, kita pengen tahu dulu yang viral di media sosial itu betul kondisinya seperti itu sampai sekarang, Pak Bupati? Kalau dibilang sampai sekarang, terakhir kemarin itu sudah kita konsolidasi dengan pemerintah atasan, balai besar pelaksana jalan itu sudah diperbaiki, Mbak. Artinya video yang beredar itu sudah lama, Pak, kondisi jalannya? Ya, boleh dibilang sudah lama. Begitu viral, kita terus koordinasi sebelum hari raya, setelah hari raya. Kita koordinasi terus, Mbak, bahwa jalan itu memang benar relatif ada di areal patahan yang aktif, patahan Euro-Asia sama Indo-Australia. Menurut datanya ada 24 mm per tahun penurunannya, jadi itu sangat aktif jalannya, Mbak, untuk ini turun naiknya, Mbak. Oke, Pak Bupati, kondisi kerusakan jalannya cukup ekstrim loh, Pak, sampai kendaraan-kendaraan seperti bus, truk ini harus ditarik sehingga tidak terguling. Ini memang kondisi semacam ini memang selalu dihadapi, setiap diperbaiki kemudian rusak kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan daerah lempengan aktif, Mbak. Ruas jalan Cipirok sampai ke Tapanuli Utara itu benar-benar yang aktif. Datanya ada 24 mm sampai 26 mm per tahun penurunannya, Mbak. Nah, dengan kondisi yang namun kalau untuk ya terkait truk dan kendaraan itu, begitu ada kondisi kerusakan, kita sering sekali memberikan himbauan pada pengguna jalan, Mbak, untuk mengalihkan jalan tersebut tidak melalui jalan yang di ruas Batu Jombang, Air Latong ini, Mbak. Kalau gitu, Pak, bisa nggak buat jalur alternatif? Sebenarnya sangat bisa. Kita kan ini ruas jalan nasional. Kita secara aturan sifatnya koordinasi ke pemerintah atasan. Kita bermohon untuk diperhatikan jalan ini, Mbak, lebih aktif lagi. Berarti sudah terakhir Pak Erick Thohir ada di Mandailing Natal, tetangga Tapanuli Selatan. Kita sampaikan juga permohonan kita agar diperhatikan, Mbak. Itu kurang lebih 2-3 hari yang lalu Pak Erick Thohir berkunjung di Mandailing Natal untuk acara 1 abad Tasyakuran NU, Mbak. Oke, dan responnya seperti apa, Pak Bupati? Ya, tentu akan disampaikan ke kementerian terkait, Mbak. Oke, Kementerian PUPR dalam hal ini ya. Baik, saya mau ke Bang Ronald lebih dahulu. Bang Ronald, hari ini kita banyak membahas mengenai kondisi jalan di daerah-daerah yang ternyata butuh banyak perhatian. Memang sebenarnya kondisi-kondisi jalan seperti ini, apalagi di Batu Jombang, Tapanuli Selatan, kondisinya memang sulit untuk diperbaiki. Jadi gini, Mbak, yang Mbak bilang tadi pas Bapak Bupati bilang Erick Thohir, Kementerian PUPR, saya revisi sedikit ya. Itu bukan Kementerian PUPR tapi Kementerian BUMN. Ya, jadi jadi artinya menjadi ranah BUMN. Nah, jadi itu berkunjung kita sampaikan juga gitu loh. Itu bukan ranahnya Pak Erick Thohir itu, Pak, kalau untuk perbaikan jalan, Pak. Itu bukan ranahnya itu ranahnya Pak Basuki ya, PUPR. Nah, tapi kalau melihat saya paham betul. Tapi karena beliau datang ke Tapanuli Selatan, saya sampaikan untuk disampaikan ke Kementerian PUPR. Dengan harapan komunikasinya lebih mudah, begitu Pak Bupati ya? Betul. Ya, terus saja berharap, tapi ya bukan itu solusinya. Tapi begini, Pak, kalau saya lihat kerusakan jalan itu ya tadi, kalau memang data-data yang Pak Bupati ungkap bahwa pergerakan tanah itu ada 24 mili per tahun, berarti kan sudah tahu datanya permasalahan di titik itu. Tetapi jalan ini rusak, bukan rusak malam ini bergerak, besok siang dia rusak separah-parah seperti yang ada di video. Itu adalah bagi saya yang memahami kerusakan jalan itu adalah pembiaran. Jadi ya selama ini rusak itu tidak terjadi, Pak, kalau pergerakannya 24 mili per tahun, tidak rusak seperti itu dalam satu malam. Berarti kan rusak sedikit. Nah, kelemahan kita di negara ini, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten, atau kota, adalah pemeliharaan. Ya, jadi kalau dibilang rusaknya begitu karena pergerakan tangan 24 mm per tahun, itu bagi saya itu omong kosong, Pak. Ya, karena tidak mungkin rusak secepat itu di dalam sekejap, di dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu.
Kalau saya bisa bilang itu berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi memang kelemahan kita dan kita harus mengakui. Kalau kita tidak mengakui kelemahan kita, tidak akan ada perbaikan. Yaitu perbaikan dalam diri kita, kelemahan kita itu adalah maintenance, adalah perbaikan. Bagaimana kita bisa bergerak secepat mungkin dan apalagi sudah beruntung ada data yang Pak Bupati ungkap, bagaimana kita atasin secepat mungkin tanpa menunggu sampai serusak parah seperti yang beredar beberapa hari ini. Oke. Pak Bupati ingin menanggapi, Pak? Ya, seperti disampaikan tadi, ini ada di wilayah jalan nasional. Sifatnya kita koordinasi, kita sudah bermohon, tadi saya sudah sampaikan, bahkan kunjungan Pak Erick Thohir 2-3 hari ke belakang ini pun kita sampaikan untuk disampaikan ke Kementerian PUPR. Itu yang kita lakukan. Sudah pernah mencoba langsung berkomunikasi ke PUPR belum, Pak Bupati? Ya, melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, kita sering, begitu ada, sebelum viral pun kita sudah sering sampaikan bahwa jalan ini sudah akan rusak, tolong diperhatikan gitu. Baik, Pak Bupati, maaf saya potong Pak Bupati. Ini adalah birokrasi yang masyarakat terlalu sering melihat di medsos, di berita, dan seharusnya seperti level Pak Bupati ini sudah tidak boleh ngomong seperti gitu, Pak. Karena rakyat yang lewat itu tidak mau pikir itu punya jalan nasional, jalan itu saya berharap ya, saya berharap bisa diatur undang-undang loh Pak Ronald. Ada undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu penanganan jalan nasional Pak Ronald. Pak Bupati, kira-kira para supir angkot, para supir angkutan paham nggak undang-undang nasional nomor sekian, gitu Pak. Jadi yang saya bilang tadi, gini Pak, maaf Pak. Jadi bukan maksud saya memaksa Pak Bupati bertindak pada saat itu, tetapi hal-hal seperti ini jangan terlalu sering diungkapkan. Ini sudah sering ngomongin wali kota. Kalau wali kota bermasalah, oh ini bukan, ini jalan provinsi, tugasnya gubernur. Jadi pimpinan-pimpinan ini juga harus bisa berhenti melempar tanggung jawab. Jadi mau benar itu sesuai undang-undang, masyarakat tidak mau tahu tukang warung yang lewat yang motornya jungkir balik membawa dia punya dagangan karena jalannya rusak, itu dia nggak mau tahu, itu jalan provinsi, jalan kota itu dia nggak mau tahu, Pak. Jadi saya mohon aja ke depannya ya ada pimpinan daerah kita, jangan asal lempar-lempar aja, Pak. Oke, baik, gantian. Ronald sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangannya. Pak Bupati ada lagi yang ingin ditanggapi bagaimana soal kemudian birokrasinya, ternyata butuh penanganan yang begitu cepat loh Pak, kebutuhan masyarakat ini gitu. Iya, saya paham. Bahkan sampai kemarin kita begitu, kementerian tidak berhubungan langsung kita sampaikan agar mereka menyampaikan ke kementerian terkait. Kita terkait undang-undang loh, saya nggak bisa melanggar undang-undang, jangan dipaksakan saya melanggar undang-undang Bapak.